Halo pemirsa, bersama saya Opan Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan pembahasan mengenai fungsi eksponen. Setelah belajar materi ini, diharapkan kamu bisa menentukan grafik dari fungsi yang diberikan, atau sebaliknya menentukan fungsi dari grafik fungsi eksponen yang diberikan. Karena fungsi eksponen ini, fungsi pada umumnya itu salah satunya tuh terkait dengan grafik gitu ya. Jadi termasuk fungsi eksponen ini juga. Jadi nanti diharapkan bisa mengubah bolak-balik dari fungsi ke grafik atau dari grafik ke fungsi. Nah, ini bisa kita lihat salah satu bentuk umum dari fungsi eksponen, fx sama dengan a pangkat x. Kalau kita perhatikan, fungsi eksponen ini itu adalah fungsi yang dimana x-nya itu sebagai variabel ya, sebagai peubah. Dan fungsi eksponen fx sama dengan a pangkat x ini memiliki syarat a harus positif atau a lebih besar sama dengan 0 dan a tidak sama dengan 1. Ingat itu ya. Jadi ini adalah batasan untuk fungsi eksponen. A nya positif, yang dipangkatkannya ini, yang dipangkatkan variabel, dan tidak sama dengan 1. Itu syaratnya. Nah, ini bisa kita artikan sendiri, fx sama dengan a pangkat x ini. Fx ini memetakan x, anggota bilangan real, ke a pangkat x. Nah, contoh ya, kita lihat ya. Ada fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Artinya fungsi ini memetakan x ke 2 pangkat x. Dan dari fungsi ini juga kita dapat menentukan grafiknya. Seperti apakah grafik fungsi eksponen? Kita ikuti cara-caranya ya. Yang pertama, kita buat dulu pasangan titik-titik di mana dari beberapa nilai x, lalu kita tentukan pasangannya nilai dari 2 pangkat x. Nah, ini kita lihat dari tabel di bawah. Boleh kita ambil terlebih dahulu bilangan bulat. Beberapa bilangan bulat ya, di sini saya ambil negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita tentukan pasangannya. Pasangannya tuh 2 pangkat x, dimana x-nya masing-masing nilai ini gitu. Jadi yang pertama nih, untuk negatif 1 kita tentukan 2 pangkat negatif 1. Ingat pada pembahasan sebelumnya ya, 2 pangkat negatif itu sama dengan 1/2 pangkat dari positifnya 1 ini gitu. Jadi 2 pangkat negatif 1 ini akan sama dengan setengah, sehingga pasangan yang pertama kita peroleh negatif 1,1/2. Nah, kita coba juga ini, ketika x-nya 0 berarti pasangannya tuh 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 1 ya. Nah, ini pasangan kedua 0,1. Nah, semakin banyak bilangan x yang kita ambil, nanti kita akan mendapatkan grafik yang lebih akurat. Di sini saya contoh, saya hanya mengambil 5 sampel aja, dan sebenarnya nanti grafiknya itu untuk seluruh bilangan real gitu. Jadi bilangan bulat ini hanya sebagai titik-titik untuk menentukan seperti apa kurva sesungguhnya gitu, kurva sebenarnya dari fungsi eksponen yang diberikan. Nah, kita lanjutkan. Nah, pasangan pertama negatif 1,1/2 ini kita gambarkan, negatif 1,1/2 ini kita gambarkan di koordinat kartesius menjadi seperti berikut nih, negatif 1/2.
Terus kita lihat pasangan berikutnya ada 0,1. Nah, ini kita gambarkan ya, 0,1. Kita lihat lagi. Yang berikutnya ada 1,2. 1,2. Dan seterusnya ya, sampai semuanya tergambarkan. Nah, di sini ini untuk 2,4 ini titiknya, kemudian untuk 3,8 ini titiknya. Nah, dari titik-titik ini kita buat sebuah kurva yang menghubungkan semuanya. Ingat ya, kurva artinya ini nggak mungkin lurus, tapi ini akan melengkung. Seperti apa lengkungannya? Nah, kita lihat ya prosesnya. Kita hubungkan dulu dari titik ini ke titik ini, masing-masing titik ini, lalu kita buat kurva yang memanjang secara umum. Nah, ini kita hubungkan, dan hasil akhirnya kalau diperpanjang ke kanan dan ke kiri, ini akan membentuk kurva dari fungsi eksponen yang sesungguhnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh grafik dari dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, cara ini ingat ya, ini hanya untuk supaya kita mengetahui titik-titik yang dilalui. Jadi artinya titik-titik ini bukan dihubungkan secara kaku gitu, bukan ini ke sini garis, ini ke sini garis, ke sini garis, ke sini garis, itu nggak jadi kurva fungsi jadinya. Tapi titik-titik ini hanya sebagai jalur aja supaya kita tahu gitu kayak gimana kurvanya. Dan ini adalah contoh untuk fungsi fx sama dengan 2x. Oke. Nah, ada satu garis di sini, kita lihat ini sumbu x dengan kurva ini, itu mereka semakin jauh, semakin ke kiri itu semakin dekat, tapi tidak pernah berpotongan. Nah, garis yang mendekati kurva ini tapi tidak pernah berpotongan ini, dalam kasus ini sumbu x disebut dengan asimtot. Nah, jadi ingat ya, pada fungsi eksponen ada sebuah garis istimewa yang disebut dengan asimtot, di mana asimtot ini akan semakin dekat dengan kurva tapi tidak pernah berpotongan ya. Oke. Nah, bisa saja fungsi ini kan beragam ya. Ini hanya salah satu contoh nih, fx sama dengan 2 pangkat x. Bisa saja nanti kita menemui beberapa jenis fungsi lainnya, dan sebenarnya ketika kita menemukan fungsi lainnya atau grafik fungsi lainnya, itu kita tidak lagi menentukan titik-titik ini gitu. Kita cukup mengetahui saja bagaimana keberadaan kurvanya itu dari kurva dasarnya. Nah, dalam hal ini contohnya nih saya tentukan 2 pangkat x ini sebagai kurva dasar gitu ya. Ini kurva dasar untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, bagaimana jadinya kalau 2 pangkat x ini ditambah atau dikurang bilangan? Atau bagaimana jadinya ketika x yang sebagai pangkat ini ditambah atau dikurangi bilangan? Nah, ini setelah kita mengetahui ini, kita akan lebih mudah ketika menentukan fungsi eksponen dari grafik yang diberikan. Oke, kita lanjutkan. Ini materi berikutnya, tadi saya sempat singgung ya, bagaimana ketika sebuah fungsi eksponen dari bentuk dasarnya ditambah atau dikurang bilangan, atau bagaimana nanti perubahannya ketika pangkat peubahnya ini ditambah atau dikurangi bilangan. Nah, ini secara umum ini salah satu bentuk aja ya saya buat nih secara umum. Dari sini nilai M sama N itu bisa menentukan bergesernya
fungsi eksponen mengikuti aturan berikut ini. Ketika X pada pangkat ditambah suatu bilangan, nah saya ambil di sini contohnya M, itu akan mengakibatkan kurva dasarnya bergeser ke kiri. Ini agak anomali nih, kalau ditambah X-nya kurvanya bergeser ke kiri, sedangkan kalau dikurang kurvanya bergeser ke kanan. Ini aturan untuk M ya, yang M di sini sebagai penambah atau pengurang dari X, sebagai X-nya sendiri tadi sebagai pangkat. Ketika ditambah M, ketika X-nya ditambah M, maka kurva dasarnya itu akan bergeser ke kiri. Sedangkan ketika dikurangi M, dia akan bergeser ke kanan. Nah, bagaimana dengan N? Nah, kalau yang N ini aturannya, nah ini kita lihat dulu ya, bagaimana jadinya ketika ada fungsi 2 pangkat X dari yang tadi yang sebelumnya sudah kita peroleh. Ketika 2 pangkat X-nya ini ditambah atau dikurang bilangan. Nah, dalam kasus ini contohnya saya buat fungsi GX, dimana fungsi GX-nya itu adalah 2 pangkat X dikurang 1, X-nya dikurang 1. Ingat ya, ketika X-nya dikurangi bilangan, maka grafiknya akan bergeser, ketika dikurang ya, akan bergeser ke kanan. Oh sorry, ini bukan dikurang tapi ditambah ya. Sini GX-nya 2 pangkat X tambah 1 ya. Ketika X-nya ditambah oleh sebuah bilangan, ini kurvanya akan bergeser ke kiri. Di sini fungsinya adalah 2 pangkat X tambah 1. Nah, karena X-nya ditambah 1, maka kurvanya akan bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan. Nah, itu pengaruh dari bilangan yang ditambahkan atau dikurangkan pada X di pangkat. Bagaimana dengan N? Nah, nilai N ini posisinya, kedudukannya ini menambah atau mengurangi fungsi secara keseluruhan ya. Ketika fungsinya ditambah dengan bilangan, grafiknya itu akan bergeser ke atas, sedangkan kalau dikurang dia akan bergeser ke bawah. Ini kita lihat contohnya masih pada grafik yang sama nih. Ada fx sama dengan 2 pangkat X. Bagaimana jadinya kalau 2 pangkat X ini ditambah atau dikurang sesuatu? Nah, saya ambil contohnya bagaimana ketika 2 pangkat X-nya dikurang 1. Nah, sesuai aturan di sini kalau dikurang bilangan, grafiknya akan bergeser ke bawah. Dan bisa kita lihat sendiri ya, awalnya grafiknya di sini dia bergeser ke bawah 1 satuan. Nah, ada yang berubah di sini. Awalnya ini untuk 2 grafik yang di atas ini, baik 2 pangkat X ditambah 1 ataupun 2 pangkat X, keduanya memiliki asimptot yang sama, yaitu di sumbu X. Nah, tapi ketika fungsi Hx ini 2 pangkat X nya dikurang 1, apakah asimptotnya di sumbu X? Nah, kalau kita lihat di sini enggak, ternyata ya dia karena grafiknya turun ke bawah, maka asimptotnya pun akan bergeser ke bawah. Dan di manakah asimptotnya berada? Nah, di sini asimptotnya ternyata bergeser 1 satuan ke bawah, yaitu terletak pada Y sama dengan -1. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa ternyata ketika sebuah fungsi eksponen keseluruhan fungsinya dikurangi atau ditambah bilangan, maka bilangan itulah Y sama dengan bilangan penambah atau pengurangnya inilah
yang menjadi asimtot fungsinya. Nah, seperti itulah pembahasan mengenai eksponen. Jadi dari sini diharapkan kamu bisa menentukan grafik. Nah, tadi ingat ya cara menentukan grafik. Salah satunya adalah dengan menentukan titik-titik yang dilalui grafik, kemudian kita menghubungkannya oleh sebuah kurva halus. Itu ketika menentukan grafik. Dan satu lagi, ketika menentukan fungsi dari sebuah grafik, ingat saja, perhatikan grafik dasarnya itu apa, dan perhatikan dia bergeser kemana, ke kiri ke kanannya sejauh apa, ke atas ke bawahnya sejauh apa. Itu bisa kita jadikan acuan untuk menentukan fungsi dari grafik eksponen yang diberikan. Nah, sekian pembahasan mengenai fungsi eksponen ini. Cukup pendek ya, cukup sedikit karena materinya hanya itu saja sebenarnya. Lebih banyak di latihannya. Semakin sering berlatih nanti akan semakin mudah memahami materi ini. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Bye bye.